Halo semua, kami di sini akan mereview buku dengan judul European Intelligence and Cold War, Ostpolitik Westpolitik tahun 1965 sampai 1973 yang diedit oleh Imre Skudel dengan penerbitnya Routledge pada tahun 2007 dengan jumlah halaman 207. Buku ini menjelaskan tentang Eropa pasca perang sangat terpengaruh oleh Perang Dingin dan integrasi Eropa. Namun, seringkali kedua proses tersebut dipelajari secara terpisah. Oleh karena itu, volume yang telah diedit ini menyatukan kontribusi dari sejarawan terkemuka di kedua bidang ini. Apa yang muncul adalah bagaimana konflik Timur Barat dan munculnya kerjasama teologi Nasir di Eropa saling terkait satu sama lain. Meskipun ada upaya dari beberapa pemerintah yang sengaja menghindari integrasi di antara keduanya. Periode yang dibahas adalah salah satu perubahan besar di Eropa Barat yang melibatkan pemberontakan De Gaulle terhadap struktur kerja dan Atlantik dan Eropa serta Ostpolitik baru yang radikal dan Brandt. Ini juga merupakan masa ketika perdebatan Inggris tentang bagaimana mendefinisikan peran mereka di dunia melibatkan perhitungan mengenai pendekatan mereka terhadap NATO dan MEE. Sejak tahun 1961 dan seterusnya, perubahan-perubahan ini juga harus dilakukan dengan latar belakang kebijakan luar negeri Amerika yang dipimpin oleh Nixon dan Kissinger. Buku ini akan menarik bagi pelajar sejarah perang dingin, politik, dan sejarah Eropa dan hubungan internasional secara umum. Review bab 1 dengan judul Kaitan antara integrasi Eropa dan Entente, pendekatan kontras De Gaulle dan Pompidou 1965 hingga 1974. Buku ini membahas pandangan Charles De Gaulle dan Georges Pompidou terhadap integrasi Eropa dan Entente selama masa kepemimpinan mereka di Prancis. De Gaulle dan Pompidou menekankan pentingnya Eropa Barat, namun dengan pendekatan yang berbeda terhadap Entente dan integrasi Eropa. De Gaulle mengusulkan sistem keamanan pan-Eropa yang mengandalkan kerjasama Prancis-Soviet, sementara Pompidou lebih mendukung kolaborasi Barat yang inklusif dengan penahanan berharap terhadap Uni Soviet. Hubungan antara Entente dan integrasi Eropa adalah tema penting. Meskipun jarang dibahas di tingkat diplomatik sehari-hari, terdapat pertemuan antara Prancis dan Jerman yang mencatat ketidaksepakatan terkait pinjaman jangka panjang ke Uni Soviet, menunjukkan kompleksitas hubungan di antara negara-negara Eropa pada waktu itu. Review pada bab 2, kebesaran dan ketergantungan dilema kebijakan luar negeri Gaullis September 1967 hingga April 1968. Ketika De Gaulle melakukan kunjungan ke Polandia pada bulan September 1967, ia berusaha untuk meningkatkan momentum Entente di Eropa Timur, namun tidak berhasil karena ketidakfleksibelan pemimpin Polandia yang mendukung Uni Soviet. Perjalanan tersebut dianggap sebagai setengah sukses, menunjukkan keterbatasan kebijakan luar negeri Gaullis. Meskipun Prancis berusaha untuk mempengaruhi negara-negara blok timur menuju kemerdekaan lebih besar, mereka menghadapi hambatan yang sulit untuk diatasi. Selain itu, upaya Prancis dalam Entente Timur Barat semakin menghambat oleh kelakuan Moskow dan reaksi negatif terhadap kebijakan mereka. Pada akhirnya, ketidakmampuan Prancis dalam menghadapi situasi di Eropa Timur mempengaruhi hubungan dengan Jerman Barat dan mengancam posisi mereka dalam dunia Barat secara keseluruhan. Pada bab 3, Entente dan integrasi Eropa dalam kebijakan Willy Brandt dan Georges Pompidou. Teks ini membahas tentang pentingnya Entente dan integrasi Eropa dalam kebijakan Willy Brandt dan Georges Pompidou. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam disposisi dan gaya politik, Brandt dan Pompidou berusaha untuk mencapai tujuan keamanan Eropa bersama.
Brandt memegang prinsip bahwa Jerman harus tumbuh sebagai bagian dari proses rekonsiliasi Timur Barat di Eropa. Dia juga menekankan pentingnya pengurangan pasukan dan konferensi keamanan untuk mencapai perdamaian. Sementara itu, Pompidou awalnya memiliki keraguan terhadap pengurangan senjata, namun berusaha untuk mempercepat partisipasi Prancis dalam perundingan tersebut. Brandt juga berusaha meredakan kekhawatiran Prancis tentang netralisasi Jerman dengan mempercepat identitas pertahanan Eropa Barat. Di samping itu, baik Brandt maupun Pompidou berusaha menunjukkan persatuan Eropa Barat dalam perundingan CSCE pada tahun 1973. Meskipun memiliki perbedaan dalam pendekatan, keduanya berhasil mencapai kesepakatan bersama untuk mendukung kepentingan Eropa Barat. Namun kerjasama ini mereka berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan di Eropa. Pada bab 4, politik baru dan integrasi Eropa, konsep dan kebijakan di era Brandt. Dalam teks ini dibahas tentang pentingnya Entente dan integrasi Eropa dalam kebijakan Willy Brandt dan Georges Pompidou. Meskipun memiliki perbedaan dalam posisi dan gaya politik, keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan keamanan Eropa. Brandt menekankan pentingnya rekonsiliasi Timur Barat, sementara Pompidou awalnya ragu terhadap pengurangan senjata. Namun, keduanya berhasil mencapai kesepakatan untuk mendukung kepentingan Eropa Barat dan menjaga stabilitas Eropa, politik serta keamanan di Eropa. Pada bab 5, hubungan Inggris-Prancis, Detente, dan permohonan kedua Inggris untuk menjadi anggota MEE 1964 hingga 1967. Permohonan kedua Inggris untuk menjadi anggota MEE pada tahun 1967 dianggap sebagai kegagalan, meskipun keputusan Wilson untuk meninggalkan permohonan di atas meja dan membantu mempercepat aksesi Inggris pada awal tahun 1970-an. Kementerian Luar Negeri berusaha menjadikan Inggris menarik bagi MEE secara keseluruhan untuk melemahkan alasan De Gaulle dalam mengecualikan Inggris. Tujuan utama permohonan Wilson adalah untuk mengamankan keanggotaan Inggris di MEE, bukan untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negeri lainnya. Meskipun ada manfaat dalam hal rekonsiliasi dalam negeri ke MEE, permohonan yang gagal juga berhasil menyoroti batasan tujuan kebijakan luar negeri De Gaulle. Wilson menyadari argumentasi politik yang mendukung keanggotaan, namun tidak siap menghadapi konsekuensi ekonomi. Pada bab 6, menstabilkan Barat dan memandang ke Timur, Anglo-Amerika, hubungan Eropa dan Entente 1965 hingga 1967. Teks ini membahas upaya Presiden Prancis Charles de Gaulle untuk memimpin Eropa tanpa campur tangan Amerika, memaksa reformasi NATO dan memastikan keamanan di Eropa. Johnson menantang de Gaulle dengan memperkuat kebijakan Amerika di Eropa, menyerukan modernisasi NATO, integrasi Eropa Barat, dan kemajuan hubungan Timur Barat. Mereka bekerja sama dengan Inggris untuk menenangi tantangan de Gaulle. Meskipun hubungan kedua negara sempat tegang, kedua negara mendukung perdamaian Eropa dan multilateralisme. Mereka menekankan pentingnya NATO dalam Detente yang berhasil merebut posisi de Gaulle. De Gaulle menentang integrasi lebih lanjut di Eropa dan NATO untuk memimpin Eropa Barat secara independen. Prancis menghadapi kritis dengan NATO pada tahun 1966, meninggalkan struktur komando militer dan mengancam stabilitas Barat. Johnson menegaskan komitmen Amerika terhadap Eropa dalam pidatonya, menggarisbawahi perdamaian Eropa melalui Entente. Visinya adalah Eropa yang bersatu dengan Inggris bekerja menuju tujuan bersama untuk menyembuhkan luka di Eropa. Johnson berfokus pada tujuan jangka pendek untuk menstabilkan hubungan dengan sekutu Eropa Barat dan memulihkan kepemimpinan Amerika dengan menegaskan kembali komitmen terhadap Eropa dan Entente Eropa. Pada bab 7, Belanda, tantangan Gaullist dan Colt terus berkembang perang 1966 hingga 1973. Teks ini membahas dua karakteristik utama dari kebijakan luar negeri Belanda pasca perang, pencarian keamanan dan lingkungan transatlantik, dan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi dalam konteks Eropa
terintegrasi, dan Den Haag memisahkan kedua tujuan ini, menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab antara Amerika Serikat, NATO, dan komunitas Eropa. Belanda menolak inisiatif Prancis untuk menciptakan Eropa politik dengan kekawasan khusus dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan karena khawatir hal tersebut akan melemahkan hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat. Den Haag juga skepsis terhadap kebijakan NTT yang dianggap mengganggu keseimbangan kekuatan antara Timur dan Barat. Pada tahun 1971, Norbert Schlegelmacher menggantikan Lund sebagai Menteri Luar Negeri Belanda. Schlegelmacher mengubah gaya dan isi kebijakan luar negeri Belanda, mendukung masuknya Republik Rakyat Tiongkok dan pengakuan diplomatis terhadap Republik Demokratik Jerman. Pada bab 8, komunitas yang terisolasi, Lembaga Komunitas dan Perang Dingin 1965 hingga 1970. Pada tahun 1960-an, meskipun Perang Dingin sedang berlangsung, komunitas Eropa atau MEE terlihat terisolasi dari konflik tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, seperti spesialisasi birokrasi dan perbedaan pendapat tentang keamanan Eropa di antara negara-negara anggota MEE. Meskipun demikian, hubungan antara MEE dan Perang Dingin masih kompleks dan saling terkait. Integrasi Eropa dipandang sebagai respon Barat terhadap ancaman ekonomi dan Blok Timur. Sementara perselisihan antara negara-negara Barat dalam MEE sering kali merupakan perpanjangan dari ketegangan mereka dalam menangani Blok Timur. Secara keseluruhan, MEE tidak terlibat secara langsung dalam Perang Dingin, tetapi proses integrasi Eropa dipengaruhi oleh konflik tersebut dalam berbagai cara. Pada bab 9, keseimbangan perspektif Amerika. Selama Perang Dingin, kebijakan Amerika terhadap Eropa mencerminkan dua tujuan yang seringkali bertentangan. Satu sisi, pemerintahan Amerika mendukung integrasi Eropa melalui kebijakan seperti Rencana Marshall dan dukungan kepada ECC. Namun, mereka juga prihatin atas dampak integrasi politik Eropa dan inisiatif kebijakan independen Eropa yang bisa melemahkan kepemimpinan Amerika dalam aliansi transatlantik. Tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara integrasi dan otonomi. Pada tahun 1960-an dan awal 1970-an, di tengah detente Timur Barat dan perluasan MEE, keanggotaan Inggris dalam MEE dan potensi persaingan ekonomi menjadi perhatian semua. Meskipun ada tantangan, pada tahun 1975, Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin Barat yang bersatu. Selain itu, isu-isu seperti Perang Vietnam, konflik Timur Tengah, dan hubungan bilateral dengan Uni Soviet dan Tiongkok menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Amerika, dengan Eropa hanya memainkan perang perifera. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan mendalam melalui halaman-halaman European Intelligence and Cold War, Ostpolitik Westpolitik tahun 1965 sampai 1973, yang diedit oleh Impress Goodall, yang dimana buku ini membuka mata kita terhadap kompleksitas hubungan antara integrasi Eropa dan dinamika politik pada periode penting dalam sejarah pasca Perang Dunia II. Melalui analisis yang cermat dan penelitian yang mendalam, penulis berhasil menguraikan bagaimana peristiwa-peristiwa politik dan kebijakan luar negeri mempengaruhi proses integrasi Eropa. Dari puncak Perang Dingin dan upaya rekonsiliasi antara Timur dan Barat, buku ini menyoroti peran penting Ostpolitik dan Westpolitik dalam mendorong kerjasama regional dan memperdalam integrasi Eropa. Dengan menyajikan informasi yang mendalam dan argumen yang kuat, buku ini tidak hanya memberikan wawasan baru bagi para pembaca tentang sejarah Eropa, tetapi juga memperluas pemahaman kita terhadap pentingnya diplomasi pada saat-saat krusial dalam sejarah kontinental. Jadi, jika Anda tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika politik dan integrasi Eropa selama Perang Dingin, kami sangat merekomendasikan buku yang berjudul European Intelligence and Cold War, Ostpolitik Westpolitik tahun 1965 sampai 1973. Sekian review dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.